Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatustari, NIM 2130110013 dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 KD 3.1 tentang senyawa hidrokarbon, di mana tugas ini tugas media pembelajaran dan IT, dosen pengampu Ibu Mimi Herman MPD. Untuk materi senyawa hidrokarbon, kita akan membahas 3 subtopik. Subtopik yang A yaitu struktur atom karbon, yang B kekhasan atom karbon, dan yang C penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita masuk ke struktur atom karbon, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon atau C dan hidrogen atau H. Untuk struktur atom karbon, itu ada 4 jenis. Yang pertama, yaitu struktur atom karbon primer, yaitu atom-atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Dan yang kedua, atom karbon sekunder. Yang dimaksud dengan atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat secara langsung dua atom karbon yang lain. Yang ketiga, atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat secara langsung 3 atom karbon yang lain. Dan yang keempat, atom karbon kuartener adalah atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon yang lain. Baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar yang di samping, di mana atom karbon yang berwarna kuning pada gambar yaitu struktur atom karbon primer yang hanya dapat mengikat satu atom karbon yang lain. Yang kedua, struktur atom karbon sekunder pada gambar yang berwarna hijau yaitu hanya dapat mengikat dua karbon dengan yang lain. Yang ketiga, struktur atom karbon tersier pada gambar tersebut yang berwarna merah yaitu hanya dapat mengikat 3 karbon dengan yang lain. Dan yang terakhir, struktur atom karbon kuartener pada gambar tersebut yang berwarna biru hanya dapat mengikat 4 atom karbon dengan yang lain. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang kekhasan atom karbon. Terdapat 3 sifat senyawa hidrokarbon. Yang pertama, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Yang kedua, ikatan atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh maupun tidak jenuh. Dan yang ketiga, dapat membentuk rantai terbuka maupun rantai tertutup. Nah, untuk ikatan jenuh, tidak jenuh, rantai terbuka maupun rantai tertutup akan kita bahas pada materi selanjutnya. Baik, untuk materi yang terakhir tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Tadi kita telah membahas tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon atau C dan hidrogen atau H. Di sini kita akan membahas tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon dibagi menjadi 2, yaitu alfatik dan siklik, di mana alfatik yaitu terbuka dan siklik yaitu tertutup. Nah, alfatik ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Untuk jenuh dibagi lagi menjadi alkana, sedangkan tidak jenuh dibagi lagi menjadi alkena dan alkuna. Sedangkan siklik juga dibagi menjadi 2. Yang pertama alisiklik dan yang kedua aromatik. Berikut kita akan membahas satu persatu tentang penggolongan senyawa hidrokarbon.
Baik, kita akan membahas tentang hidrokarbon alfatik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hidrokarbon alfatik? Nah, hidrokarbon alfatik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Di sini yaitu terdapat dua hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh yaitu hidrokarbon alfatik yang mengandung ikatan tunggal. Contohnya pada alkana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hidrokarbon alfatik jenuh pada alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai atom karbon C dan semua ikatannya tunggal. Alkana termasuk kelompok senyawa yang kurang reaktif, sehingga disebut dengan parafin atau daya tampungnya yang kecil. Untuk rumus umum alkana adalah CnH2n ditambah 2. Baik, untuk tabel yang di samping, dari tabel tersebut dapat kita tentukan nanti nama dari alkana. Di mana jika atom karbonnya 1 itu namanya metana, jika 2 etana, jika 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Berikut contoh pada alkana yang telah dilampirkan di samping. Nah, untuk menentukan penamaan dari alkana, terlebih dahulu kita menentukan rantai terpanjang atau rantai induk. Kemudian, kita memberikan penomoran yang dekat dengan cabang. Nah, jika cabangnya ada 2, diberi awalan di, jika cabangnya ada 3, diberi awalan tri, dan jika cabangnya ada 4, diberi awalan tetra. Nah, dari contoh yang telah dilampirkan yaitu penamaan dari alkananya 2-metil butana. 2 yaitu nomor cabang, sedangkan metil yaitu cabang. Jika cabangnya ada 2 itu dimetil. Sedangkan jika cabangnya itu C2H5 itu namanya etil. Untuk butana telah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu jika cabangnya karbonnya ada 1 sampai 10, yaitu penamaannya dari C1, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan C10 dekana. Selanjutnya, yaitu hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon alfatik yang mengandung ikatan rangkap, baik rangkap 2 alkena maupun rangkap 3 pada alkuna. Selanjutnya, pada alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Selanjutnya, contoh pada alkena yang telah dilampirkan di samping. Untuk penamaan dari alkena ini sama dengan alkana. Bedanya pada alkena yaitu memiliki rangkap 2 dan akhirannya ena. Kemudian penomoran yang dekat dengan rangkap dituliskan. Contohnya, contoh yang pertama yaitu penamaannya 2 pentena. Nah, 2 karena dia yang paling dekat dengan rangkap 2. Sedangkan pentena karena C-nya ada 5 yaitu pentena. Yang tadinya pada alkana akhirannya ana, pentana, sekarang akhirannya menjadi ena yaitu pentena. Kemudian contoh yang kedua di mana penamaannya yaitu 4-metil 2 pentena. 4 yaitu cabang dari rantai tersebut, kemudian 4-metil 2 pentena.
2 yang dekat dengan rangkap 2. Selanjutnya, pada alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3. Nah, rumus umum dari alkuna ini yaitu CnH2n dikurang 2. Selanjutnya, contoh pada alkuna yang dapat dilihat dari samping. Penamaan dari alkuna ini sama dengan alkena. Perbedaannya, pada alkena akhirannya ena dan pada alkuna akhirannya una. Contohnya yang telah dilampirkan yaitu 4,4 dimetil 2 pentuna dan 3 etil 4 metil 1 pentuna. Untuk penamaan, perbedaannya menjadi una dan penomoran dan cabang sama dengan alkana dan alkena. Untuk penomoran dilampirkan yang dekat dengan cabang. Selanjutnya, pada hidrokarbon alfatik tak jenuh dibagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon alisiklik dan hidrokarbon aromatik. Nah, hidrokarbon alisiklik adalah hidrokarbon yang tidak bersifat aromatik dan struktur cincin atom-atom dan terdiri dari 2 macam, yaitu jenuh sikloalkana dan tak jenuh sikloalkena. Kemudian, hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik yaitu hidrokarbon yang mempunyai sifat aromatik dan mengandung cincin benzen. Baik, dapat dilihat dari gambar yang telah dilampirkan di samping, yaitu perbedaan antara alisiklik dan aromatik. Nah, untuk alisiklik yaitu hidrokarbon yang tidak bersifat aromatik, misalnya yang tidak membentuk cincin benzena. Sedangkan pada aromatik yaitu mengandung cincin benzena. Sampai disinilah materi yang saya sampaikan tentang senyawa hidrokarbon. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.